Wabarakatuh. Sholat sebelum waktunya tidak sah, disepakati. Enggak ada takdim mendahulukan sholat sebelum waktunya. Ada jamak takdim sholat pada waktunya. Zuhur, asar dilakukan di waktu zuhur. Dengan ketentuannya tentunya. Kalau sholat di luar waktu dianggap tidak sah. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan sah sholat sebelum waktunya. Bahkan termasuk syarat sahnya sholat adalah masuk waktu baik secara dugaan dan mukallaf. Kemudian setelah itu hakikatul amri. Hakikatnya harus memang sudah masuk waktu. Kalau hanya duga tok ternyata belum waktunya dianggap nggak sah. Dikira sudah zuhur. Bangun langsung lihat jam 1. Sholat zuhur. Temannya ketawa. Kiki, kenapa? Itu jam yang aku ajukan. Nggak sah sholatnya. Padahal dia menduga zuhur sudah tiba. Atau dia menduga zuhur belum tiba, sholat, biarpun di waktu zuhur nggak sah. Jamnya masih jam 11, dia tahu jam 11, lalu sholat aja. Sholat apa? Sholat zuhur. Padahal sudah jam 2, tapi dia tidak menduga sholat waktu masuk sholat, tidak dianggap sah. Maksudnya apa? Sholat sebelum waktunya tidak sah. Kemudian kalau permasalahan di kerja ini, sebetulnya nggak susah, karena apa? Jam kerja, itu kita bisa mengajukan dan memundurkannya. Tapi berputarnya matahari kita nggak bisa mengaturnya. Ya jam kerjanya diatur dong. Tapi kerjaannya nggak mau orangnya, ya jangan bekerja di tempat tersebut. Saya terlanjur nih berikatan kerja dengan di negeri yang tidak beriman, nggak boleh kita melakukan sholat dan sebagainya. Oleh. Sampai itu pernah suatu kita pertanyaan di negeri non muslim di sana, kalau kita sholat nggak bisa, nggak ada tempat dan dihukumi. Ya gimana sholatnya? Apakah boleh saya sholat di toilet? Iya. Wajib melakukan sholat biarpun di toilet. Tentunya kesucian tetap terjaga. Cuman sampai kapan kamu harus sholat di toilet, bukan di musola. Nah, tapi harus biasa sholat di toilet. Ambil plastik yang sekiranya aman, bersih. Kemudian sholat di toilet. Karena sholat tidak bisa kita tinggalkan. Seorang muslim mukmin. Itu bagi kisah orang yang terlanjur ada ikatan kerja di tempat yang tidak bisa melakukan sholat. Sebab izin ke toilet kan tidak dilarang kan? Ya sih izin ke toilet sambil sholat. Karena apa? Memang sholat wajib, sholat fardu. Bukan sholat sunnah. Jadi tinggal mengatur waktunya. Mengatur waktunya. Jadi zuhur atau asar diwaktukan harus di waktu asar. Cuma nanti antara zuhur dengan asar bisa disatukan karena untuk kepentingan. Misalnya di dalam bepergian, maka Anda bisa melakukan sholat asar di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Tapi kalau sholat asar Anda lakukan di waktu zuhur tidak sah. Anda mengatur, Anda minta izin dong, minta izin 5 menit, nggak sampai 3 menit sholat. Ke toilet kan tidak dihitung ya, masa ke toilet dihitung berapa menit? Anda ke toilet untuk wudhu, habis itu Anda minta izin 2 menit tok sholat, langsung zuhur, selesai. Harus dong, kalau Anda 2 menit saja nggak boleh. Seperti ketika ada satu kawan, dia bekerja sebuah tempat. Kalau saya izin sholat dimarahi, tapi kalau saya izin ngerokok diizinkan. Saya tidak ngerokok. Apakah boleh saya izin ngerokok? Ya jangan, kalau kamu pengen tidak bohong bilang gini aja. Saya mau. Jadi kalau izin ngerokok boleh, tapi izin sholat nggak boleh. Berarti sentimen agama di sini. Lah masa kita hidup dengan orang yang sentimen agama? Dia berikan hak beribadah. Hanya beberapa menit, sholat berapa? Sama sholat menit. Anda sholat duhur 5 menit itu sudah istimewa banget. Itu. 2 menit gak nyampe. Masa 2 menit gak boleh kita untuk sholat? Lalu Anda kerja di mana ini? Apakah itu orang beriman? Kalau orang beriman bahaya sekali orang sholat gak boleh. Kalau orang tidak beriman, dia orang gak ngerti toleransi dong, gak menghargai agama lain. Apakah Anda harus bergaul dengan orang semacam ini? Kita harus ada pendirian yang kuat dalam hal ini. Yang jelas, sholat sebelum waktunya tidak sah. Kecuali nanti adalah sholat menjamak karena satu hal. Jamak karena hujan. Hujan deras, kita waktu sholat zuhur hujan deras, kalau nanti pulang ke rumah asarnya nggak bisa balik lagi. Dengan syarat tentunya, sholat karena hujan misalnya. Sholat karena bepergian, jamak takdim. Anda melakukan sholat sahur waktu zuhur. Atau mungkin pekerjaan Anda tidak mungkin Anda lepas karena satu hal. Seorang dokter yang mengoperasi,
Operasinya adalah jam 3, pasti hilang operasi bedah saraf. Saya tidak mungkin tinggalkan hal ini. Lalu dia melakukan sholat duhur, sekalian sholat asarnya. Kenapa? Ini menjaga nyawa manusia. Loh kok jadwalnya? Jadwalnya ini terus, operasi-operasi terus ini. Nggak bisa digeser lagi. Nah, ini adalah darurat, kasus-kasus macam ini menjadi berbeda. Terus kerjaan Anda yang bertanya apa kira-kira? Apakah kerjaan Anda seberat seorang operasi bedah saraf yang nggak bisa ditinggalkan sekejap mata pun bisa membahayakan pasien atau bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi kalau dalam keadaan normal nggak diperkenankan dan tidak sah sholatnya. Tapi ada keadaan darurat, ada hajat-hajat yang mendesak dengan cara jamak takdim, bukan sholat sebelum waktunya. Duhur Anda lakukan sebelum waktu duhur nggak sah, apalagi asar. Hanya antara yang bisa dijamak nanti adalah duhur dengan asar. Sholat asar bisa dilakukan di waktu duhur. Bisa jadi, mohon maaf, bedah saraf paginya nggak ada, dia harus mengambil waktu 9 jam. Bisa jadi dia sholat duhur, habis sholat duhur sama asar, nanti maghribnya pun tidak sholat, dikot jamak takhir sama isya, karena pas 9 jam. Tidak boleh meninggalkan pasien, bisa jadi. Maka ini juga ilmu bagi para dokter-dokter, biar dia dekat kepada Allah, tapi dengan profesinya yang hebat. Semacam itu. Bisa saja jamak takdim, duhur sama asar, asar sama duhur, maghribnya digabung sama isya, nanti setelah isya jam 10. Jadi mulai jam 1 sampai jam 10, 9 jam selesai. Tuntas selesai isya. Ini bisa saja, tapi kasusnya kasus hal-hal ada hajat, ada keperluan semacam ini. Termasuk dalam, sebagian ulama mengatakan pengantennya saja, tentu yang syar'i. Penganten ya, perlu nemui tamu dan sebagainya, kalau harus meredelin macam bajunya atau kesibukannya. Pengantin perempuan yang terhormat dengan tamu-tamu perempuan. Dengan perempuan kan pengantin didandani, dengan perempuan sah-sah saja, pakai apa saja dandanannya. Nah, kemudian dia, ini kalau harus sholat asar, sholat duhur dijamak sama asar. Nanti maghribnya dijamak takhir sama isya. Ini kasus-kasus tertentu. Kasus-kasus tertentu. Untuk lebih luasnya pembahasan ini telah kami hadirkan dalam catatan kecil. Biarpun kami perluas, di judulnya pun hanya sholat di saat kita berada di jalan macet atau di atas di tol. Itu gimana solusinya? Kita tambahkan tentang permasalahan-permasalahan semacam ini. Yang jelas kalau sholat sebelum waktunya adalah tidak sah. Tapi ada jamak, adalah upaya. Untuk menjamak masih ada solusi-solusi untuk menjamak. Tentunya ada ketentuan-ketentuannya di saat orang harus menjamak sholat tadi. Tapi tetap dalam waktunya. Sholat asar jamak dengan asar duhur adalah di waktu duhur sama di waktu asar. Nggak boleh menjamak duhur dengan asar di waktu subuh. Di waktu duha nggak boleh. Maghrib dengan isya di waktu maghrib atau di waktu isya. Tidak boleh di luar waktu maghrib. Ingin menjamak maghrib dengan isya di waktu asar, nggak boleh. Harus di waktu maghrib atau isya, seperti itu. Semoga Allah menjaga Anda. Yang bertanya ini tanda orang beriman. Ingin maksimal, ingin istiqomah, ingin tetap melakukan sholat. Cuman dia bertanya bagaimana caranya jika dihadapkan dengan perkataan seperti